Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. Taufikur Rahman, SPD MPD, dosen agama Islam pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan istilah PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agama Islam yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum yang diamanatkan untuk membentuk etika, membentuk karakter, dan membentuk akhlak mahasiswa yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama Islam. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diharapkan, saya akan menguraikan beberapa proses atau tahapan dalam pembelajaran. Pertama, capaian pembelajaran. Kedua, deskripsi mata kuliah. Ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah. Keempat, media pembelajaran. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, sistem penilaian. Ketujuh, video proses pembelajaran. Mata kuliah agama Islam adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan kompetensi dasar keagamaan kepada mahasiswa agar bisa memahami Islam sebagai agama yang paripurna. Mata kuliah agama Islam ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum yang disingkat dengan istilah MKWK sebagai amanat Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan umum. Sementara deskripsi mata kuliah agama Islam ini adalah mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dasar dalam memahami konsep-konsep fundamental dan prinsip-prinsip dalam memahami agama Islam. Melalui pendekatan akademik, mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa menginternalisasikan nilai-nilai keislaman secara holistik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berorientasi pada penguatan pola pikir ilmiah yang integratif dan komprehensif, serta pembentukan akhlakul karimah, etika kebangsaan melalui pengembangan sikap dan karakter bela negara. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses konstruksi pengetahuan, sehingga diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan interaktif. Sementara itu, dosen pengampu berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang bertanggung jawab dalam merancang strategi pembelajaran, menyusun bahan ajar, serta menyediakan berbagai macam sumber belajar yang relevan dan mendukung terhadap kebutuhan akademik mahasiswa. Kemudian, mahasiswa belajar menganalisa berbagai macam problematika keagamaan sebagai dasar pengembangan berpikir kritis, memberikan solusi terhadap masalah keagamaan, dan dituntut untuk dapat mengambil nilai dari problematika keagamaan tersebut. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain 1.
mahasiswa mampu menerapkan ajaran agama Islam dan nilai kemanusiaan sesuai dengan karakter bela negara. 2. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial keagamaan dan kenegaraan dengan kritis dan inovatif. 3. Mahasiswa mampu mengompromikan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan sesuai dengan ajaran agama Islam. 4. Mahasiswa mampu merealisasikan kehidupan harmoni sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Mahasiswa mampu menerapkan ajaran hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Mahasiswa mampu membuktikan hasil kinerja sesuai dengan etika akademik dan profesi yang berlaku. Untuk mendapatkan mata kuliah yang maksimal, media yang digunakan antara lain buku, jurnal, PowerPoint, video pembelajaran, dan modul. Adapun materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengertian agama, macam-macam agama, dan ruang lingkup agama. 2. Konsep ibadah, definisi, dasar, kedudukan dan fungsi ibadah dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. 3. Etika, moral dan akhlak dalam kehidupan nyata, bermasyarakat, dan bernegara. 4. Sejarah konstruksi manusia tentang Tuhan berdasarkan fakta-fakta saintifik. 5. Konsep keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. 6. Konsep manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah dalam kehidupan sosial dan bernegara. 7. Hukum, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam dalam konteks keindonesiaan. 8. Kebudayaan dan peradaban Islam dan negosiasi antara budaya, agama, dan negara. 9. Konsep Islam rahmatan lil alamin, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah dalam bingkai kebangsaan dan keindonesiaan. 10. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks moderasi beragama sebagai wujud harmoni beragama. Adapun asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam capaian mata kuliah menggunakan rubrik deskriptif. Komponen penilaian yang digunakan sebagai tolak ukur tercapainya pembelajaran berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan antara lain. 1. Presensi sebagai prasyarat evaluasi akhir semester. 2. Aspek kognitif atau pengetahuan sebesar 10%, terdiri dari keaktifan dalam diskusi, seminar kelas, dan presentasi. 3. Aspek afektif atau sikap sebesar 25%, terdiri dari sikap, etika, dan akhlak mahasiswa. 4. Aspek psikomotor sebesar 25%, terdiri dari penugasan baik individu atau kelompok. 5. Evaluasi tengah dan akhir semester, yaitu 40%. Demikian deskripsi singkat mata kuliah agama Islam ini sebagai mata kuliah wajib kurikulum yang diamanatkan untuk membentuk etika, untuk membentuk karakter, dan untuk membentuk akhlak mahasiswa yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama Islam. Untuk tahapan selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah agama Islam ini yang sudah saya buat. Terima kasih. Pembelajaran dimulai. Duduk, siap, drop. Mohon, mata kuliah agama kelas B714
Hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan dengan diawali berdoa. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini materi kita tentang konsep Islam rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin sebagai manifestasi Islam sebagai agama. Apa yang dimaksud dengan Islam sebagai agama? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai utusan. Berbicara tentang konsep Islam rahmatan lil alamin, konsep Islam rahmatan lil alamin ini mengacu kepada Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya wa ma arsalnaka, tidak aku utus. Kafnya ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penolong dan sebagai pelindung kepada siapa? Illa rahmatan lil alamin, pelindung, penolong kepada seluruh alam. Itu yang dimaksud dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin dalam tafsir Al-Misbah, Murasyihab menjelaskan kata rahmat ini tidak hanya bermakna kasih sayang, tidak hanya bermakna cinta. Coba, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahmat? Mohon izin menjawab. Nama Raffi. Rahmat adalah kedamaian. Oke, silakan, ada pendapat yang lain? Mohon izin menjawab. Nama Afandi. Rahmat adalah cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Baik, terima kasih. Islam rahmatan lil alamin bermakna cinta dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi cinta ini, kasih sayang ini tidak hanya kita wujudkan kepada manusia, tapi cinta ini harus kita wujudkan kepada seluruh alam. Makanya Murasyihab menjelaskan makna rahmat tidak hanya sekedar cinta, makna rahmat tidak hanya sekedar kasih sayang, tapi menurut beliau rahmat ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu berupa qauli perkataan, baik itu berupa fi'li perbuatan atau contoh atau takriri, semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah rahmat Allah yang harus kita implementasikan, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan konsep Islam rahmatan lil alamin? Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin ini adalah agama yang membawa cinta dan kasih sayang lil alamin terhadap seluruh alam. Yang artinya cinta itu tidak hanya kita wujudkan kepada manusia, tapi cinta ini harus kita internalisasikan kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini, yang menekankan kepada universalitas dan inklusivitas dalam kehidupan dunia. Tentunya
Konsep Islam rahmatan lil alamin ini berbeda dengan konsep-konsep Islam liberal, berbeda dengan konsep-konsep Islam pluralis, dan berbeda dengan konsep-konsep Islam progresif. Islam rahmatan lil alamin menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan, menjunjung tinggi nilai perdamaian. Itu yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya ada beberapa dimensi-dimensi yang harus kita pahami dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin menjunjung tinggi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kasih sayang itu, cinta itu tidak hanya kita wujudkan kepada manusia, tapi untuk seluruh alam. Islam yang mengajak, bukan Islam yang mengejek. Islam yang marah, Islam yang ramah, bukan Islam yang pemarah. Itu indikator dari Islam rahmatan lil alamin. Terus yang kedua, bersifat universalitas. Yang dimaksud dengan universalitas di sini adalah kasih sayang itu kita wujudkan kepada seluruh alam. Alam ini juga harus kita jaga, harus kita rawat. Tumbuh-tumbuhan, binatang juga seperti itu, sehingga terbentuknya kohesivitas sosial. Karena makhluk Allah itu tidak hanya manusia, ada berbagai macam makhluk yang di muka bumi ini yang harus kita jaga, yang harus kita cintai. Dan yang ketiga, ada keseimbangan. Islam rahmatan lil alamin tidak hanya mengutamakan kesalehan individu, tapi yang diutamakan itu adalah kesalehan sosial. Berbuat baik kepada orang lain. Sehingga termaktub di dalam Al-Quran, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Bagaimana manusia ini bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan yang selanjutnya ada toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi ini sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai kepada seluruh alam. Kita menghargai alam, kita menghargai tumbuh-tumbuhan, kita menghargai binatang. Utamanya toleransi di dalam beragama. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan. Bagaimana umat Islam ini menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan tanpa memandang latar belakang, tidak melihat apakah agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, sukunya Jawa, Papua dan lain sebagainya. Selagi ada usaha, ada sesuatu yang bisa wujudkan, maka kita harus menampilkan bahwasanya Islam ini sebagai Islam yang baik. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi dasar terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Pertama adalah tawassut atau moderat. Moderat ini tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Kita lihat, dan ketika kita belajar peradaban ataupun sejarah Islam setelah wafatnya sahabat-sahabat Nabi, pada saat itu umat Islam terbagi menjadi beberapa golongan. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Sunni dan lain sebagainya, dan kawan-kawan yang lain. Kita yang menganut Islam rahmatan lil alamin selalu berada di tengah-tengah di antara golongan-golongan tersebut. Tetap kita ambil kebenaran dari beberapa golongan-golongan tersebut. Terus yang kedua ada tawazun, seimbang. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tetap harus kita utamakan dua keseimbangan. Kita harus menjadi pribadi yang soleh secara individu dan menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Dan yang ketiga ada tasamuh, toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi di sini adalah menghargai perbedaan. Contohnya, ketika saudara kita terkena musibah, ada musibah tanah longsor, ada
ada musibah banjir, tsunami dan lain sebagainya, wajib bagi umat Islam untuk saling membantu. Karena itu bentuk dari wujud Islam rahmatan lil alamin. Dan yang selanjutnya ada ukhuwah, ada persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan ini bisa diwujudkan dengan saling menyapa, saling membantu, saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan yang terakhir, terbentuknya tanggung jawab sosial. Bagaimana umat Islam membangun peradaban yang baik, bagaimana umat Islam bisa menciptakan persatuan dan kesatuan yang tidak melihat identitasnya, tidak melihat latar belakangnya, sebagai wujud dari khairun nas anfa'uhum lin-nas. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Pak. Nama saya Adelia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di era disinformasi dan post-truth? Baik, pertanyaan yang baik. Bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di era disinformasi dan era post-truth? Baik, hari ini kita hidup di zaman, di era di mana kita sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati. Kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Makna dari ayat tersebut adalah ketika kita mendapatkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya, pertama yang harus kita lakukan fatabayyanu. Apa yang maksud dengan fatabayyanu? Fatabayyanu itu maksudnya adalah tabayyun. Fatabayyanu itu bisa diartikan kita harus mengklarifikasi, kita harus membaca dan kita harus meneliti apakah informasi tersebut benar atau salah. Oleh karena itu ini sesuai dengan nilai-nilai ataupun ajaran Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan informasi, pertama yang harus kita lakukan itu adalah sharing. Kita harus telaah apakah informasi tersebut benar atau salah. Jangan-jangan melalui informasi tersebut akan menimbulkan perpecahan yang dalam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana gagasan Islam rahmatan lil alamin ini kita tarik dalam konteks kebangsaan kita. Kita tarik ke dalam konteks keindonesiaan. Kita ketahui Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang multikultural di dalamnya. Terdapat berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa dan lain sebagainya. Konsep Islam rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan ini cocok ketika kita tarik ke dalam konteks kebangsaan kita. Apa yang bisa kita wujudkan? Pertama, kita mempererat ukhuwah Islam bersama. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah ini adalah saudara yang diikat dengan akidah, persaudaraan yang diikat, yang disatukan oleh akidah. Innal mu'minuna ikhwatun faslihu baina awaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya umat Islam itu adalah saudara, tidak melihat apa madhabnya, apa imamnya, apa masjidnya, apa organisasinya.
Selagi kita percaya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan percaya kepada Nabi Muhammad, mereka adalah saudara. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Dan selanjutnya ada ukhuwah wataniyah. Kalau yang pertama ukhuwah Islamiyah hanya akidah, diikat oleh akidah, maka ukhuwah wataniyah ini skupnya lebih besar lagi, diikat oleh teritorial, diikat oleh ideologi bangsa, dan diikat oleh kesatuan wilayah. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Memang katanya Allah, saya sengaja menciptakan manusia itu berbeda. Ada laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi perbedaan tersebut tujuannya katanya Allah lita'arufu, agar kita saling kenal mengenal. Oleh karena itu, saudara sebangsa dan setanah air, meskipun kita tidak seakidah, meskipun sukunya beda, bahasanya beda, mereka tetap saudara. Namanya saudara sebangsa dan setanah air. Dan yang terakhir ada ukhuwah insaniyah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah? Persaudaraan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Atas kemahakuasaan Allah berkuasa menciptakan berbagai macam makhluk. Tapi berbagai macam makhluk tersebut sebagai indikasi, sebagai indikator bahwasanya Allah itu maha kuasa. Apa yang bisa kita wujudkan? Yang bisa kita wujudkan adalah cinta kasih, saling mencintai, saling menolong, dan saling memberikan kedamaian. Apabila konsep ini kita wujudkan dalam kehidupan kebangsaan kita, maka negara ini akan terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang tentram, dan negara yang sejahtera. Konsep ini sama dengan gagasan yang disampaikan oleh Gus Dur di dalam bukunya Islamku, Islam Anda, dan Islam kita. Islamku, pengalaman yang saya anut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya wujudkan, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya terima. Islam saya, sholatnya pakai kunut. Islam saya pakai dibaan. Islam saya pakai tahlilan. Sementara Islam Anda mungkin tidak seperti itu, yang tidak kunutan, yang tidak tahlilan, yang tidak manakiban dan sebagainya. Tapi Islamku, Islam Anda diikat oleh Islam kita. Apa Islam kita? Islam yang saling menghargai sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbeda-beda, beda golongan, beda imam, beda masjid dan sebagainya, kita tetap sama-sama bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan kita. Baik, kesimpulan pada materi hari ini adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dengan prinsip moderat, tawasud, tawazun, tasammu, ukhuwah, dan tanggung jawab terhadap seluruh alam. Yang artinya kasih sayang kita dan kasih sayang ini tidak hanya kita wujudkan kepada manusia, tapi kasih sayang ini kita wujudkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan telah selesai. Duduk, siap, duduk.
perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri perkuliahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih. Demikian video yang telah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.